Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak keras Bu, karena yang online ini mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang online dengarkan itu. Mohon penjelasan Bapak. Bagaimana kalau bersolawat itu dijadikan konser sehingga waktu berlama sekali, kadang 3 jam 3 jam kemudian karena di dalam hati itu kalau semakin banyak bersolawat itu yakin pertolongan Allah itu, pertolongan Nabi Muhammad itu akan didapat. Sementara kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dilafalkan itu maknanya apa, karena kebanyakan dan banyak juga yang beranggapan berselawat itu seperti melantunkan, seolah-olah melantunkan Al-Quran, karena itu semangat sehingga mengejar betul pahalanya demikian. Nah, baiknya sikap kita bagaimana apabila atau yang baik yang seharusnya bagaimana sehingga kita mendapatkan pemahaman tapi juga mendapatkan kebaikan atau pahala dari salawat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Agak keras. Dalam kajian ini tentang Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Terus di sini saya tuh teringat dalam surat Al-An'am surah ke-54. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini dikolaborasikan dengan tata cara kita bersolawat. Saya itu begini, setiap orang kan punya cara berpikir berbeda-beda. Nah, ini bagaimana cara untuk menyatukan pola pikir untuk bersolawat itu dengan santun, dengan seperti itu? Adakah cara-caranya yang lebih tepat agar biar lebih jelas seperti yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat 55? Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang yang berdosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi aja. Kalau tadi disebutkan dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya, itu disampaikan surat Al-Ahzab 55. Itu insya Allah yang benar 56 ya Pak Mufid. Monggo nanti diboncek sedikit aja koreksi. Kemudian menambah dari yang disampaikan Bu Ida, saya juga bertanya Pak, mungkin ada kaitannya sedikit dengan bersolawat. Beberapa waktu itu saya menyaksikan dan mungkin fenomena yang umum ya, itu ketika diadakan majelis solawat itu biasanya memakai banyak bendera dan biasanya bawa gede-gedean bendera. Kemudian di situ itu memang dilaksanakan solawat itu sedemikian lama, dan apakah benar ketika kita menyampaikan atau mengucapkan anta samsun, anta badrun dan seterusnya itu, apakah Nabi Muhammad itu datang di majelis salawat itu? Ada beberapa keyakinan yang menyatakan seperti itu. Mungkin itu ya, mohon penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, satu ya begini nih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas semuanya. Dalam hal ini ingin menanyakan pada saat mahalul qiyam itu kebanyakan kan pada berdiri. Mahal qiyam pada asrafah itu ada seseorang tidak sempat mengatakan doa. Ini saya mohon tanya,
itu dasarnya apa, hanya sekedar penghormatan saja atau memang ada dawuh hadis Rasulullah SAW. Demikian saja, terima kasih dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama matur suwun Bu, koreksi ini pun Bu. Ya rada ngantuk nah, tar 55 dan 56 nih. Matur suwun. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaannya ini kelihatannya kalau boleh kami rangkum berurutan kira-kira begitu ini dan sekitarnya sama. Oleh karenanya mohon maaf Pak Kiai Umar Sidik, adakah kajian kitab tentang Sama'il Muhammadiyah di Sabtu ini? Belum. Oh, belum. Masih bicara tafsir 30 juz ini. Oh, tafsir 30 juz ini. Ini Pak Moderator, Pak Haji Rizun. Ini kira-kira bagus sekali di dalam 1 bulan atau mungkin kapan dibedah tentang kitab Sama'il Muhammadiyah atau Sama'il Muhammad. Mengapa demikian? Kitab ini menjelaskan bagaimana postur Nabi kita, tingginya kira-kira seperti apa, kemudian rambutnya seperti apa, hidungnya seperti apa, mripate kados nopo, alise nopo, hidungnya seperti apa, cara berjalan bagaimana, tidur bagaimana, cara bicara bagaimana, etika bagaimana, dan semuanya dikupas di dalam kitab itu. Mengapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Sebagaimana tadi kita diminta untuk bersolawat atas Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan dan penuh penghormatan. Apabila kita mengucap dan penuh penghormatan, kita tidak memahami dan tidak kita mengetahui bagaimana gambaran yang mau kita sampaikan, yang mau kita ucapkan ini korelasinya dengan penghormatan, kira-kira begitu. Ini mohon maaf sekali. Sebagaimana kita mengucapkan kepada seseorang yang tidak pernah tahu sama sekali, fotonya tidak pernah ngerti, fisiknya tidak pernah ngerti, kemudian sejarahnya juga tidak ngerti, kita asal mengucapkan dengan penghormatan. Nah, bentuk penghormatan kita jadi seperti apa? Apakah dengan membungkuk, apakah dengan duduk dan bersila, apakah dengan yang lainnya? Ini menjadi bias. Kenapa? Karena kita tidak memahami yang demikian. Nah, sekali lagi, kitab Sama'il Muhammadiyah atau Sama'il Muhammad ini menjadi penting untuk kita pahami atau kita pelajari, agar kita bisa ketika mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ada bayangan, paling tidak ada bayangan. Dan mengapa kami merekomendasikan kitab ini? Sampai hari ini kitab ini tidak ada yang membantah. Artinya kemasyhuran kitab ini dapat diterima di seluruh dunia. Jadi itu juga sebagai rujukan di akademi. Nah, ini menjadi rujukan di akademi juga. Nah, bagaimana pertanyaan ini? Ini mohon maaf sangat sensitif sekali. Bagaimana bersolawat dengan konser? Orang-orang pada mendengarkan bahasa Arab seakan bacaan Al-Quran. Memang Al-Quran itu dengan bahasa Arab, tetapi bahasa Arab itu tidak mesti Al-Quran. Ada juga pertanyaan bagaimana tata cara bersolawat atau mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkinkah tata cara bersolawat sebagai umat yang sama, umat Rasulullah SAW, disatukan, atau bagaimana tata caranya agar sama ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW? Kemudian juga ada pertanyaan majelis solawat yang diikuti dengan bendera.
benderanya mungkin banyak dan besar-besar kan gitu. Ada pertanyaan juga pada mahalul qiyam, orang ada yang menyampaikan Rasulullah hadir pada kesempatan itu, dasarnya apa kan begitu. Ada juga yang tidak sependapat kalau Rasulullah hadir di seluruh dunia ini mahalul qiyam berjalan pada 10 titik atau 100 titik, berarti Rasulullah hadir di 10 atau 100 titik ini kalau gitu. Nah, ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang cukup luar biasa yang perlu kita sikapi. Saya sampaikan perlu kita sikapi, tetapi tidak perlu kita besar-besarkan dalam rangka mengkanter atau yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kita hidup di Indonesia dengan moderasi umat beragama atau moderasi beragama. Ini mohon maaf sekali lagi, kemarin di Candi Garon saya harus di mimbar 2 jam. Ini mohon maaf ya, 2 jam. Tetapi apa yang harus kami sampaikan? Moderasi umat beragama. Kami harus berbicara di depan umat Islam, mungkin umat Nasrani, ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu, dan ada yang aliran kepercayaan atau Sabto Dharma di sana. Nah, ini luar biasa kan? Nah, kami maka berujuk atau merujuk kepada moderasi umat beragama. Kemudian bagaimana dengan kita ini? Kita tentunya akan berangkat dari moderasi beragama. Moderasi beragama yang bagaimana? Moderasi beragama Islam sebagai agama kita. Nah, toleransi atau mungkin pengertian dengan pembatasannya, ajakan dengan pemahamannya, ini menjadi penting bagi kita dalam rangka moderasi beragama. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak akan mencoba menjawab dengan salah dan benar dalam konteks ini. Mengapa demikian? Karena rujukan kita adalah moderasi beragama. Tetapi paling tidak, ayo kita kembalikan lagi kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita sama-sama hafal tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk rahmat dan pujiannya. Kemudian yang kedua, para malaikat bersolawat kepada Nabi dalam bentuk pujian dan penghormatannya. Nah, ada beberapa tafsir yang tadi saya sampaikan, bahkan ungkapan yang seperti itu adalah yang menjadikan kita berpikir bagaimana tata cara kita bersolawat. Sekali lagi, ada konteks dan ada non konteks. Kalau kita dalam sholat, tentunya konteksnya adalah sebagaimana tuntunan sholat, tidak boleh dirubah-rubah. Tetapi kalau dalam non konteks, boleh saja berubah sesuai dengan kondisi dalam moderasi beragama. Mohon maaf ini, saya mungkin memberikan contoh ilustrasi yang sederhana. Ketika saya sebagai warga Kabupaten Semarang, Bapak Kiai Haji Bambang Guritno sebagai Bupati Semarang, saya menuliskan surat itu sederhana kepada Bupati Semarang di tempat atau di Ungaran. Tidak perlu kami tulisi Bapak atau Ibu, karena itu sebuah jabatan. Tetapi kalau saya ketemu dengan orangnya, Pak Bupatinya, saya nggak mungkin menyebut dengan semaunya. Mengapa demikian? Karena etika yang berjalan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih simpel lagi. Saya contohkan. Sebagai konteks presiden menuliskan kepada yang terhormat
Presiden Republik Indonesia tidak perlu dikasih tambah bapak atau ibu, tetapi ketemu dengan presidennya di dalam satu majelis atau dalam kesempatan, kita tidak mungkin lagi menyampaikan kepada yang terhormat presiden, tentunya yang kami hormati, di depannya punya titel apa, terus namanya pakai bapak atau ibu. Kalau kali ini Bapak Joko Widodo, tentunya kepada yang terhormat Bapak Haji Insinyur Joko Widodo atau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang kami hormati dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga Bapak Ibu yang kami hormati, di Saudi Arabia, ketika dalam konteks ibadah tidak ada sesuatu yang ditambah karena tuntunan dalam beribadah. Tetapi di jalan-jalan Saudi Arabia, sebagai contoh di Ajiyat saja, di pelang nama itu ada tulisannya Syarih Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Padahal Umar Ibnu Khattab itu tidak menggelar atau tidak punya gelar Sayyidina, tetapi sebagai penghormatan di jalan itu ada tulisannya Syarih Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Atau ada juga di sebelah sana di daerah Sulaimania ada Syarih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya juga heran mengapa ada tulisan Sayyidina di depan ini. Saya tanya kepada masyarakat di sana, karena ini konteksnya bukan ibadah, sebagai bentuk penghormatan. Mungkin masih ingat juga, saya juga berterima kasih, saya mengusulkan sebuah nama melalui organisasi ketika saya di sana, dan beliau Pak Kiai Haji Bambang Guritno sebagai Bupati Semarang ketika mengusulkan Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari terminal sampai dengan As-Salamah. Itu mohon maaf perjuangan dan keputusan beliau sehingga nama itu menjadi Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu sebagai bentuk penghormatan apa? Mengapa di depannya ada KH atau Kiai Haji? Karena itu jalan, kira-kira begitu. Tidak lagi sebagaimana ketika di zamannya ada orang yang menyebut Al-Muharram atau mungkin Sayyidina atau yang lainnya, kira-kira begitu. Karena itu adalah sebuah nama yang diabadikan dengan penuh penghormatan. Matur nuwun Bapak, itu kenangan yang luar biasa itu, jalannya itu. Nah, kembali ke pertanyaan ini Bapak Ibu, saya tidak akan mencoba menjawab tentang mana yang benar, mana yang salah, tetapi saya akan sedikit mencoba mengajak kembali kepada pesan Allah, pesan malaikat, bagaimana tata cara kita bersolawat dalam konteks ibadah dan non ibadah. Nah, kemudian yang kedua, andai saja kita sudah meyakini cara beretika bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka kalau menemukan yang demikian dirasa kurang pas, saya melihat kurang pas ya, bukan kurang benar, kurang pas, ayo kita ajak sebagai bentuk dakwah kita untuk kembali kepada apa yang telah dipesankan oleh Allah dan malaikatnya. Kalau tidak bisa, ya paling tidak kita jangan ikutan. Kalau tidak ikutan, ya berarti kita doakan saja agar semua yang telah kita cita-citakan, semua pesan Rasulullah SAW bisa terwujud dengan baik di bumi tercinta ini, Indonesia. Nah, sedikit Bapak Ibu yang kami hormati, majelis bersolawat dengan bendera. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh. Majelis sholawat di sampingnya ada makanan, boleh atau tidak? Boleh. Kalau ngomong boleh dan tidak. Majelis sholawat di depannya ada sambal dan kecap, boleh enggak? Boleh. Kalau ngomong boleh dan tidak. Tetapi bahwa dalam yang seperti ini bagaimana etikanya, kan ngoten tadi, kita sebagai orang timur kan, tapi kalau ngomong boleh atau tidak, boleh kalau dengan bendera. Nah, yang tidak boleh itu ketika bersolawat tidak ada pemahaman dan etika bersolawat.
yang akhirnya seperti pertanyaan Bapak Ibu tadi, Ibu, mohon maaf, ketika ada bahasa Arab dilantunkan atau dibacakan seakan-akan itu bacaan Al-Quran. Ini pun banyak terjadi, Kiai. Ya. Ada pengalaman yang cukup menarik ketika di Wonogiri, saya sempat Jumatan di sana. Ada bahasa Arab yang dibaca seakan-akan itu Al-Quran oleh khotib, ya kan, luar biasa itu. Jadi hadis pun dibaca sebagaimana membaca Al-Quran. An-Nabiyya Sol. Jadi ada panjang pendeknya, ada mahrotnya. Itu padahal hadis. Padahal ada kalimat bahasa Arab dibaca bagaikan membaca Al-Quran. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk bersiar yang demikian. Sekali lagi bahwa Al-Quran berbahasa Arab, tetapi bahasa Arab bukan Al-Quran. Nah, intisarinya Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaan ini bahwa kembalikan, ayo kita mencoba mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah agar kita paham betul ketika bersolawat, maka yang bahasa Arab dan ucapan sholawat yang mana, agar kita mempunyai nilai kualitas. Yang terakhir Bapak Ibu, pertanyaan tentang mahalul qiyam itu dasarnya apa? Ini mungkin saya membaca hikmah sedikit saja di Riwayatul Bakah. Memang di Madinah itu ada, kalau kitab tidak, tetapi catatan tentang Riwayatul Bakah yang menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Tepatnya ketika itu Rasulullah SAW sampai di Madinah, dan nama itu sampai sekarang dinamakan Syarih Hijrah atau Dalan Hijrahnya Nabi. Pertemuan kaum Muhajirin dan kaum Ansor di Syarih Hijrah itu dengan mengucapkan syair-syair yang telah dikarang oleh Ustadz Abu Bushairi atau Imam Al-Barzanji, sebagaimana yang kita baca itu sebagian, tidak semuanya, dengan berdiri, Bu. Jadi kaum Ansor itu diriwayatkan tidak duduk-duduk, kaum Muhajirin juga datang tidak duduk dalam satu majelis, tapi pertemuannya itu dengan berdiri. Kemudian mereka melakukan, kalau bahasa anak muda sini, cipika-cipiki, cium pipi kanan dan cium pipi kiri. Maka itu menjadi adabnya orang Arab kalau ketemu pada ciuman, sekalipun laki-laki, kan, kira-kira gitu. Laki-laki sama laki-laki gitu. Nah, pertemuan kaum Muhajirin dan kaum Ansor ketika itu berdiri di sana. Kemudian dengan mengucapkan syair-syair yang indah yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sebuah harapan besar mereka terhadap kehadiran Rasulullah SAW. Nah, ini mungkin syair-syairnya, harapannya apa mungkin kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Kemudian ada yang beriktiba dari pertemuan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan berdiri, itulah yang di sini ketika melaksanakan salam atau melafalkan syair-syair maulid itu dengan mahalul qiyam atau dengan juga berdiri. Itu memang ada tibaknya itu yang dibawa ke Indonesia, kira-kira begitu. Matur nuwun Ibu, begitu. Mungkin lain kesempatan kita sambung kembali. Karena waktu juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apakah Rasulullah dicontoh secara totalitas atau hanya beberapa? Pakaiannya begitu boten, atau iklan atau negaranya khalifah, totalitas atau beberapa saja. Dua, apa hukumnya membaca sholawat yang sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah? Tiga, apa hukumnya mencium paus? Apakah dicontohkan Rasulullah pada waktu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat saja. Ya, bertanya
Satu mohon izin terima kasih. Tadi sudah dengan pembahasan banyak orang berzikir di Indonesia, banyak orang berselawat di Indonesia. Artinya banyaklah taman-taman surga di Indonesia ini. Dengan banyak orang berzikir, banyaknya majelis taklim, banyaknya orang berselawat. Tapi kita boleh saksikan sendiri bagaimana keadaan Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah majelis-majelis taklim itu benar-benar menjadi di sisi Allah menjadi taman surga? Tentu kita tidak semudah itu saja mempercayainya. Arti kata itu pasti. Tapi ilmu yang disampaikan Rahmat tadi, kalau ada majelis taklim, ada pengajian, nabi akbar, itu memang taman surga. Itu kan kata Allah dan Rasul. Begitu juga selawatan di mana-mana kita lihat meriahnya. Tapi bagaimana akhlak kita di Indonesia ini, bagaimana pemimpin kita, bagaimana kondisi kita dan seterusnya. Nah, ini tentu question mark sama kita, pertanyaan apakah yang sudah dilakoni umat Islam di Indonesia ini sudah pas atau belum? Ada majelis taklim, tapi bagaimana mendapatkan nilai surga? Karena di situ ada transaksi-transaksi. Kalau nggak diberi, nggak datang nanti yang beri narasumbernya, ya kan? Contoh dan seterusnya. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya luar biasa, tidak jawabannya. Ini pertanyaannya yang luar biasa. Yang pertama tadi Bapak, mohon maaf Pak, diulang Pak. Kenapa Bapak? Belum tercatat di saya. Yang pertama ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dicontoh betul. Apakah Rasulullah dicontoh secara totalitas atau hanya beberapa saja? Semuanya. Ada pertanyaannya yang luar biasa. 4 ini. Yang pertama, apakah Rasulullah harus dicontoh secara totalitas atau biasa-biasa saja? Kan kira-kira, atau sebagian ya kira-kira begitu. Nah, ini tentunya dalam konteks apa? Memang betul sunnah Nabi itu apa yang disampaikan, apa yang menjadi ketetapannya, dan apa yang ada pada diri Rasulullah itu menjadi sunnah. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana umat ini atau umat Rasulullah? Apakah secara totalitas? Kalau jawabannya kalau bisa iya. Kalau bisa iya. Tetapi kalau tidak bisa total, maka yang bisa kita lakukan paling tidak bertentangan dengan yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini konteksnya panjang Pak ya. Jadi kalau tidak bertentangan berarti panjenengan kira-kira bisa mengartikan sendiri. Nah, bagaimana kita pakaiannya seperti ini, tidak sebagaimana Rasulullah, itu banyak jawabannya kira-kira begitu. Nanti pada kesempatan yang lain. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana membaca sholawat yang sanadnya tidak sampai pada Rasulullah SAW. Nah, pengertian tidak sampai ini atau sanadnya terputus itu yang seperti apa? Ini tentunya perlu kajian yang cukup luar biasa dan cukup waktu kira-kira begitu. Tetapi paling tidak, ayo kita kembalikan lagi pada Al-Quran surat Al-Ahzab 56 tadi. Kita bersolawat dengan etika dan penuh penghormatan. Nah, yang ketiga, bagaimana hukumnya mencium paus? Saya belum pernah mencium ikan paus. Saya belum pernah, rasanya juga belum pernah. Tetapi kalau yang kita lihat lewat TV dan lewat lainnya, saya tidak berani menghukumi, Pak. Karena saya bukan ahli hukum, kira-kira begitu. Nanti Bapak dalam diskusi, atau mungkin Pak Kiai Umar Siddiq nanti yang menjawab kalau ini. Baik Bapak, ini lanjut lagi Bapak. Tentang majelis taklim sebagaimana taman surga. Namanya aja majelis taklim, Pak. Majelis itu adalah perkumpulan. Taklim itu ada bentuk penyampaian keilmuan. Nah, bedanya keilmuan dan kebiasaan itu jelas sekali. Kalau ilmu itu bertambah,
kalau kebiasaan itu sama saja. Kalau dirasa itu sebagai taman surga karena ada sebuah bentuk tambahan atau ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu untuk sebuah kebaikan, itu menjadi taman yang indah. Jadi taman itu kalau hanya biasa-biasa saja, orang melihat 1, 2, atau 3 kali sudah bosan, tidak akan datang lagi. Maka para pengelola taman itu tentunya dibarengi dengan inovasi-inovasi dan tambahan yang berbeda. Dalam konteks majelis taklim, kita hadir di sini di setiap hari Sabtu, tentunya harus ada ilmu yang bertambah. Sehingga kita akan lebih senang datang ke majelis ilmu karena tambahan ini. Nah, kita jadikan majelis subuh ini menjadi taman surga kita. Setelah sholat subuh sampai dengan kita mau melaksanakan aktivitas kegiatannya. Ngatur rugi Bapak, ini rotok ngambang karena rotok jeru-jeru pertanyaan, dan pertanyaannya yang luar biasa, jawabannya yang biasa-biasa saja. Matur suwun Pak Yai. Saya semoga semua ada hikmahnya. Pada saatnya kita sudah akhiri ini, baik jamaah yang ada di online dan juga di dalam masjid. Kita akan coba lagi pekan depan melanjutkan tafsir. Kalau saya di akademik banyak membaca itu sampai Muhammadiyah itu bahkan, tapi di sini berdesak-desakan materinya besar-besar. Ya, mungkin kita akan singgung. Mungkin kita itu yang juga pernah baca sampai Muhammadiyah juga Pak Yai Iman, mungkin bisa dari disampaikan di sini ya sebagai satu saran dari Ustaz. Baik itu Bapak sekalian, kita akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Ucapan terima kasih semuanya, Bapak Ustaz khususnya dan seluruh jamaah dengan doa kafatul majlis. Semoga sama-sama subhanallah bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.